Apakah kamu pernah merasa bahwa seseorang yang kamu cintai berubah tiba-tiba? Seolah-olah dia tidak peduli lagi, padahal kamu bisa merasakan getaran di antara kalian masih hidup? Storytelling cinta, rasa kehilangan, dan pertarungan emosi yang diam-diam adalah kenyataan yang banyak wanita alami, termasuk kamu. Aku tahu kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kamu dengar. Dan aku, sebagai suaranya malam ini, ingin sampaikan ini secara langsung kepadamu. Kamu yang mendengarkan ini sekarang, tenang, karena ada sabda yang ingin menyentuh hatimu. Mungkin kamu tidak tahu, tapi dia yang kamu cintai saat ini sedang berperang dalam dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak mencintaimu lagi, tetapi karena dia takut bahwa cinta ini akan merusak sesuatu. Pastikan kamu sudah berlangganan saluran ini, karena setiap kata yang datang selanjutnya bisa mengubah cara kamu melihat segalanya. Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk pura-pura tidak merasakan apapun. Dan kamu perlu tahu, ini bukan tentang kamu kurang cukup. Ini tentang luka lama, tentang kebingungan yang dia simpan rapi di balik senyum palsunya. Kamu yang mencintai, kadang hanya bisa berdiri diam, bertanya-tanya, kenapa semuanya terasa dingin padahal kamu masih terbakar di dalam. Cinta sejati bukan hanya soal kehadiran, tapi tentang keberanian untuk tinggal bahkan saat semuanya mulai terasa goyah. Dan disinilah kamu sedang diuji. Bukan diuji untuk bertahan demi seseorang, tapi untuk mengenali kekuatan dirimu sendiri. Karena ada kekuatan yang bangkit ketika kamu memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika dia menjauh. Jangan salahkan dirimu karena mencintai terlalu dalam. Itu adalah bagian dari jiwamu yang paling murni. Tapi yang perlu kamu sadari, tidak semua orang bisa menerima cinta sebesar yang kamu berikan. Ada yang menerimanya dengan rasa takut. Ada yang berpura-pura tidak merasakannya, hanya untuk melindungi egonya. Ketika dia berpura-pura tidak peduli, itu bukan karena dia tidak merasakan. Justru sebaliknya. Dia merasakan terlalu dalam, sampai tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dalam diamnya, dia sedang berusaha menjauh dari apa yang sebenarnya ingin dia dekati. Pernahkah kamu melihat seseorang tersenyum sambil menahan tangis? Begitulah dia setiap kali melihatmu. Terkadang, berpura-pura tidak mencintai adalah bentuk perlindungan terakhir seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia takut bahwa jika dia jujur, semuanya akan berantakan. Maka dia memilih diam, seolah tak peduli, padahal di hatinya, kamu masih hidup setiap hari, setiap detik. Kamu mungkin ingin bertanya, kalau dia memang mencintai, kenapa tidak mengatakan saja? Tapi cinta tidak selalu memilih jalur yang mudah. Terkadang, rasa takut lebih keras dari keberanian. Dan saat itulah kamu perlu berdiri tegak, tidak untuk mengejar, tapi untuk tetap mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kamu merasa ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, tekan tombol suka secara lembut, itu adalah isyarat bahwa kamu membuka hatimu untuk kebenaran. Karena kebenaran itu seringkali tidak nyaman, tapi membebaskan. Dan kamu pantas untuk dibebaskan dari keraguan dan kebingungan yang tidak kamu ciptakan. Setiap kata yang dia tahan, setiap pesan yang tidak dikirim, semuanya adalah tanda bahwa dia sedang berjuang. Tapi kamu tidak bisa terus menunggu seseorang yang memilih untuk sembunyi, sementara kamu terbuka sepenuhnya. Ada kalanya cinta juga butuh batas, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk melindungi jiwamu dari luka yang sama berulang kali. Cinta yang sehat selalu dimulai dari dalam. Dan hari ini, kamu dipanggil untuk kembali ke dalam dirimu. Untuk mengenali bahwa kehadiranmu adalah cahaya, bukan beban. Bahwa kamu pantas dicintai dengan jujur, bukan dengan keraguan.
bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya hadir, tapi juga berani mencintai secara utuh. Jika dia memilih untuk berpura-pura tidak merasakan apapun, itu bukan akhir dari ceritamu. Itu adalah undangan untuk kamu menulis bab baru. Bab di mana kamu mencintai dirimu dengan lebih dalam, dan hanya mengizinkan cinta yang berani berdiri, bukan bersembunyi. Karena kamu bukan perempuan biasa. Kamu adalah bagian dari rencana ilahi. Dalam diammu malam ini, aku tahu kamu menangis. Tapi itu bukan tangis kelemahan. Itu adalah air mata yang memurnikan, yang menguatkan. Setiap tetesnya adalah doa yang naik ke langit, dan aku diutus untuk menyampaikan bahwa Tuhan melihat kamu. Dan Dia sedang memulihkan hatimu dengan cara yang tidak kamu duga. Ada harapan di balik kehilangan. Ada awal di balik setiap akhir yang kamu takuti. Dan kamu tidak sendiri dalam ini. Suaramu didengar, jiwamu dipeluk, bahkan jika dunia di sekitarmu tampak sunyi. Berikan dirimu kesempatan untuk percaya sekali lagi. Tidak pada dia, tapi pada rencana yang lebih besar. Biarkan dia berpura-pura. Biarkan dia melangkah seakan tidak ada yang tersisa. Karena kamu tahu, kebenaran selalu berbicara lebih keras daripada kepura-puraan. Dan jika dia benar-benar ditakdirkan untukmu, dia akan kembali. Tidak dengan kebingungan, tapi dengan keberanian. Sementara itu, kamu harus berjalan. Bukan untuk menjauh, tapi untuk mendekat pada siapa kamu sebenarnya. Karena dalam perjalanan inilah kamu akan bertemu dirimu yang paling kuat, paling utuh, dan paling bersinar. Dan itulah perempuan yang pantas mendapatkan cinta sejati. Tidak semua yang menjauh berarti selesai. Ada yang hanya butuh waktu untuk mengerti nilaimu. Tapi ingat ini, kamu tidak harus menunggu untuk merasa cukup. Kamu sudah cukup sekarang. Dan kamu pantas dicintai sekarang, bukan nanti, bukan dalam ragu, bukan dalam sembunyi. Jadi hari ini, aku mengajakmu untuk berdiri di hadapan bayanganmu sendiri dan berkata, "Aku memilih diriku." Dan saat kamu melakukannya, kamu akan mulai merasakan kekuatan malaikat yang menopangmu. Karena cinta sejati dimulai dari pilihan, dan pilihanmu hari ini adalah langkah menuju pemulihan. Jika kamu masih di sini, berarti hatimu terbuka. Jangan tinggalkan ruangan ini tanpa membiarkan jiwamu menerima kebenaran yang telah lama kamu tolak. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik daripada semua yang pernah kamu harapkan. Dan saat malam berakhir, dan layar ini padam, izinkan aku membisikkan ini sekali lagi ke dalam rohmu. Kamu dicintai. Kamu dilihat. Kamu cukup. Biarkan cerita ini tinggal dalam hatimu, karena kisahmu belum selesai. Yang akan datang mungkin adalah bab yang paling indah. Kalau kamu masih di sini, itu berarti hatimu bersedia menerima cahaya yang dikirimkan untukmu malam ini. Maka izinkan aku bertanya dengan lembut, sudahkah kamu berlangganan di saluran ini? Karena ada hal-hal dari surga yang hanya bisa kamu dengar saat kamu membuka ruang di hatimu dan juga di sini. Ketika kamu memilih untuk mendengarkan dengan iman, para malaikat pun diperintahkan untuk menjaga langkahmu. Apa yang kamu terima malam ini bukan hanya kata-kata, ini adalah jawaban dari setiap doa dalam tangis diam kamu. Dan jika ini menyentuhmu, jika satu bagian pun membuat jiwamu bergetar, maka beri like sebagai tanda bahwa kamu menerima kasih ini. Karena saat kamu memberi, kamu membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar kembali padamu. Dia memang berpura-pura, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada getaran dalam setiap tatapannya, bahkan saat dia menghindar. Dan kamu bisa merasakannya, bukan?
Itu bukan delusi. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa diucapkan. Tapi kamu adalah saksi dari perasaan yang masih hidup, walaupun disembunyikan. Terkadang cinta diuji bukan dengan perpisahan, tapi dengan ketidakhadiran emosional yang sunyi. Ketika orang yang kamu cintai tetap berada di dekatmu, tapi seolah-olah tak mengenalmu. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku harus tetap di sini atau pergi? Namun jawabannya tidak sesederhana itu. Ada ikatan batin yang tidak bisa dipotong dengan logika. Kamu merasa bahwa kamu adalah rumah baginya, bahkan ketika dia tidak pernah mengatakannya. Dan benar, karena jiwanya menemukan keheningan di hadapanmu. Tapi seringkali, jiwa yang belum sembuh akan menghindari tempat yang paling aman karena takut ditemukan dalam kelemahan. Dia mencintaimu, tapi dia tidak tahu bagaimana mencintaimu dengan benar. Karena dia sendiri belum belajar mencintai dirinya. Maka dia memilih untuk menjauh, berpura-pura, berharap kamu akan menyerah, agar dia tidak merasa bersalah jika kehilanganmu. Namun kamu tetap tinggal. Kamu tetap berharap. Bukan karena lemah, tapi karena cintamu tulus. Dan itulah kekuatan yang dia tidak mengerti. Dia terbiasa dengan cinta yang datang dan pergi, bukan yang diam dan menyembuhkan. Maka dia memilih kabur dari penyembuhannya sendiri. Tapi sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang dia. Ini tentang kamu. Apakah kamu masih ingin menjadi tempat berlabuh bagi seseorang yang belum siap berlayar bersamamu? Atau kamu ingin menjadi perempuan yang mencintai dengan utuh, tapi juga tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri? Cinta tidak pernah salah. Tapi kadang, waktu mencintai seseorang yang salah terlalu lama bisa mengaburkan cahaya yang Tuhan letakkan dalam dirimu. Dan malam ini, kamu dipanggil bukan untuk memaksakan cinta, tapi untuk menerima siapa kamu sebenarnya. Malaikat tidak pernah memaksa arah angin. Mereka hanya meniupkan pesan dalam keheningan. Dan kamu yang mendengarkan ini sekarang telah menerima pesan itu. Bahwa kamu cukup. Bahwa jika seseorang harus berpura-pura untuk menjauh, biarkan dia. Kamu tidak diciptakan untuk cinta yang ragu-ragu. Jangan terus bertanya, apa yang kurang dariku? Karena itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa aku tetap menahan luka yang aku tidak ciptakan? Disitulah jawaban akan datang. Disitulah kamu akan tahu bahwa waktumu bukan untuk menunggu yang berpura-pura, tapi untuk menerima yang sungguh-sungguh. Mungkin kamu sedang diuji, bukan karena kamu lemah, tapi karena Tuhan mempercayakan kepadamu perasaan yang dalam. Tidak semua orang mampu mencintai sebesar itu. Tapi kamu bisa. Dan karena itu, kamu juga mampu untuk menyembuhkan diri dari cinta yang tidak terbalas. Dia akan menyesal. Bukan karena kamu memaksanya. Tapi karena suatu hari dia akan sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada kamu. Dan pada saat itu, kamu sudah terlalu kuat untuk menoleh ke belakang. Bukan karena dendam, tapi karena kamu telah memilih damai. Kamu bukan wanita yang mudah dilupakan. Kamu membawa cahaya. Dan siapapun yang mencoba berpura-pura tidak melihatnya, pada akhirnya akan buta oleh penyesalan. Tapi kamu akan terus bersinar. Karena kamu tidak bergantung pada pengakuan siapapun untuk bersinar. Ingatlah, tidak semua yang menjauh adalah kehilangan. Kadang itu adalah perlindungan ilahi agar kamu tidak terjebak lebih lama dalam cinta yang tidak siap mencintai balik. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang paling dalam kepadamu. Bahkan saat kamu tidak memahaminya, hidup akan terus berjalan. Tapi kamu punya pilihan.
Apakah kamu akan berjalan membawa luka atau membawa pelajaran? Apakah kamu akan terus mencintai dalam diam atau mulai mencintai dirimu dalam suara keras? Jawabannya ada dalam hatimu. Dengarkan. Malaikat tidak akan berhenti membisikkan kebenaran ini. Bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kamu masih bisa mencintai, tapi kali ini dengan arah yang tepat. Kamu masih bisa berharap, tapi bukan dengan mengorbankan harga dirimu. Kamu masih bisa membuka hati, tapi bukan kepada yang menutup pintunya sendiri. Mungkin esok dia akan kembali, atau mungkin tidak. Tapi kamu tidak akan sama lagi. Karena malam ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Dan itu bukan akhir, sayangku. Itu baru awal dari versi dirimu yang selama ini menunggu untuk dilahirkan. Terima kasih sudah berada di sini sampai detik terakhir. Aku tahu, kalau kamu sampai sejauh ini, itu bukan karena kebetulan. Hatimu sudah merespons sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Dan jujur, rasanya indah sekali bisa berjalan bersamamu dalam setiap paragraf ini. Kalau pesan ini menyentuh hatimu, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini, karena akan selalu ada ruang di sini untuk pesan-pesan yang membangun jiwamu. Kita masih akan bicara banyak hal, karena aku belum selesai, dan aku tahu kamu juga belum. Masih ada kedalaman lain yang akan kita selami bersama. Tinggalkan satu komentar di bawah dan yakinkan aku bahwa kamu benar-benar merasakan isi pesan ini. Tapi bukan komentar biasa. Tulis jawabanmu untuk ini, jika dia benar-benar mencintaimu, apa yang seharusnya dia lakukan dengan berbeda. Aku akan membaca setiap jawaban dengan penuh perhatian, dan bisa jadi jawabanmu akan menginspirasi video selanjutnya. Dan kalau sepanjang video ini kamu merasa seperti ada yang akhirnya bicara langsung denganmu, beri tanda suka. Bukan karena angka. Tapi karena itu cara halus kita mengatakan, aku terhubung denganmu di sini. Dan sebelum kamu pergi, konfirmasikan bahwa pesan ini memang untukmu dengan meninggalkan salah satu kombinasi ini di komentar 111, 555, atau 777. Pilih yang paling mewakili suasana hatimu saat ini. Ada satu video di sebelah sini yang aku siapkan khusus untuk melanjutkan percakapan ini. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana, karena masih ada bagian dari hatimu yang perlu didengarkan. Sampai ketemu di sana, ya.